Tes, tes. Annyeonghaseyo, Shimudel. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di IG Live Drakor Class bersama saya Rera. Dan malam ini kita akan membahas tentang serba-serbi profesi penerjemah. Hal ini kita lakukan karena dalam rangka memperingati Hari Aksara Nasional, Hari Aksara Internasional 8 September yang lalu dan Hari Penerjemah Internasional 30 September mendatang. Nah, Sobat Drakor Pas pasti tahu banget rasanya gimana kalau nonton drakor tanpa subtitle. Buat yang udah biasa nonton K-drama atau udah jago bahasa Korea tentu ini nggak masalah. Tapi buat yang nggak bisa ngerti bahasa Korea ini pasti bakalan repot banget ya. Nah, um, seperti halnya drama Korea, seperti halnya buku-buku yang kita baca atau novel-novel yang dijadikan drama menjadi sebuah tayangan film atau drama. Nah, itu kan memerlukan proses penerjemahan dulu yang melibatkan profesi yang bernama penerjemah. Nah, nggak usah lama-lama, malam ini saya mau undang teman kita yang berprofesi sebagai penerjemah penerjemah novel dan beberapa buku, yaitu Mbak Barokah Ruziati yang sudah malang melintang di dunia penerjemahan dari tahun 2008. Dan Mbak Uci ini sudah menerjemahkan lebih dari 90 buku, antara lain The Secret Garden, A Game of Thrones, The Tokyo Zodiac Murders, dan Small Fry. Nah, Mbak Uci sudah bergabungkah dengan saya? Kita tunggu ya. Nah, ini dia. Halo, selamat malam. Halo. Malam. Iya, Mbak Barokah Ruziati, saya panggil Mbak Uci ya. Iya, betul. Iya, Uci aja. Iya. Lagi nggak sibuk depan naskah nih, Mbak? Gimana? Lagi nggak sibuk depan naskah? Oh, enggak. Kan di depan ini, IG. Depan ini. Iya. Heeh. Sekarang lagi terjemahin apa nih, Mbak? Sekarang lagi nerjemahin genrenya ciklit gitu deh. Mm-mm. Lagi judulnya rahasia lah ya, nanti aja pas Rahasia. sudah mau terbit. Tapi pokoknya genrenya ciklit gitu. Diterjemahkan dari bahasa Inggris. Ya. Oh, oke. Oke, Mbak Uci, kita mulai aja ya. Pertanyaan pertama langsung dari saya. Standar mungkin. Bagaimana awalnya Mbak Uci terjun ke dunia penerjemahan ini? Awalnya eh saya kan suka baca dari kecil ya. Mm-mm. Dari kecil emang suka baca. Jadi sebenarnya sebelumnya nggak kepikiran menjadi penerjemah buku gitu ya, tapi memang seneng baca dan saya seneng bahasa gitu, seneng bahasa dari dulu dari kecil. Terus jadinya waktu udah gede, waktu udah bisa mulai nyari-nyari kerjaan gitu, larinya ke bahasa, nyari-nyari kerjaannya yang ke bahasa Nah, gitu. Salah satunya yang saya lihat selain nulis ya, selain nulis tuh menerjemahkan gitu. Jadi larinya ke situ gitu, emang udah minatnya ke sana ya. Jadi mm-mm. sebelumnya itu saya memulai dari nerjemahin film di TV gitu. Nerjemahin film di TV. Waktu Film itu kan apa tuh masih yang banyak ya. pertama? Mm-mm. Dulu di salah satu TV nasional lah, dulu kan banyak banget ya serial di TV gitu Iya, kan. iya. Serial barat di TV kan dulu banyak gitu, karena belum Iya. ada streaming apalah gitu. Jadi memang banyak kerjaannya gitu. Jadi dari kuliah tuh saya udah mulai nerjemahin di salah satu TV itu gitu. Baru kemudian Ah, uh, baru kemudian tapi memang uh, apa ya? Memang minat bangetnya kan ke buku ya. Tapi baru dapat jalan itu setelah saya
nggak ngantor lagi gitu, saya udah kerja dari rumah, baru saya seriusin ngelamar di penerbit-penerbit gitu. Akhirnya mulai nyangkut lah satu-satu gitu. Akhirnya keterusan sampai sekarang, alhamdulillah gitu. Oh, tapi awalnya sekolah apa? Kuliah di jurusan Enggak, bahasa atau? Oh, oke. enggak sama sekali, Berarti, enggak. Tapi memang minat tekstil. uh-uh. Salah jurusan. Enggak, Deng. Emang begitulah jalannya ya. Iya, Jalannya iya. begitulah. Ya. Mm-mm. Oh, gitu. Jadi awalnya dari film dulu ya. Heeh. Iya, karena Eh, jalannya ke sana dulu gitu, nemu nemu jalannya ke film dulu di TV gitu. Nah, kalau untuk jadi penerjemah gini tuh apa sih yang mesti dipunyai gitu, skill-skill apa? Apakah ya tadi itu ya pertama apakah harus jurusan bahasa? Mungkin yang teman-teman selama ini ketahui ya, wah saya bukan jurusan sastra atau bukan jurusan bahasa, jadi kayaknya nggak ada harapan gitu. Enggak sih, Enggak, enggak. ya. Enggak, banyak banget teman-teman penerjemah, banyak sekali yang dari teknik, dari ekonomi, dari mana-mana lah. Yang penting Mm-mm. minat sih, seperti Minat. seperti halnya semua pekerjaan ya. Semua pekerjaan pasti ada minatnya dulu gitu. Kalau misalnya suka Oh, baca, kalau mau nerjemahin jadi penerjemah buku pasti harus suka baca suka ya kan, itu baca. wajib lah Mm-mm. gitu, nggak mungkin lah kamu nggak suka baca terus mau jadi penerjemah buku, bosen lah ya kan. Iya, Pasti nggak ini gitu. Atau kalau senang nonton film, minatnya ke film ya minatnya jadi penerjemah film ya harus rajin nonton film gitu, itu sih iya, iya. awalnya. Itu aja, sama menguasai bahasa udah jelas pasti, Ya. itu aja. Ya. Nah, kalau Ci sendiri untuk menguasai bahasa-bahasa itu apa ngambil ngambil apa kursus atau workshop tertentu gitu? Kalau kursus mah standar ya, kita kayaknya semuanya kursus bahasa Inggris sih semuanya. Kayaknya sebagian besar dari kita kursus bahasa Inggris nggak sih? Dan Iya. emang gitu ya. Cuma kan terus selanjutnya sih kalau kata saya tetap aja, walaupun ini kan apalagi buku ya. Saya terutama buku ya, karena saya Mm-mm. berininya di situ. Jadi yang akan saya bahas buku. Tetap aja akhirnya ke minat sama apa? Minat, iya minat sama iya. Ini kita walaupun kita punya teori sebanyak apapun dan latihan, itu maksudnya saya minat dan latihan gitu. Jadi walaupun kita punya teori sebanyak apapun, kalau nggak biasa baca, nggak biasa nerjemahin, itu hasilnya beda banget gitu, beda banget. Walaupun Ah, bahasa Inggris kamu bagus sekali gitu bener. ya, tapi belum Mm-mm. tentu bisa nerjemahin gitu. Nah, iya. Karena ada ini tertentu ya, ada apa taste tertentu Mm-mm. gitu untuk nerjemahin. Feeling, Iya, betul. pakai feeling ya. Iya, Mm-mm. gitu. Selama berarti selama nerjemahin ini kebanyakan buku ya, meskipun pernah ke Iya, saya film. mayoritas buku. Lebih Akhirnya lebih film susah mana saya sih? susah sih, bukan bukan lebih susah ya, tapi lebih beda ininya aja, beda ritmenya tuh beda Oh, sekali oke. gitu ya. Kalau Hmm. film deadline-nya kan ketat, kalau film kan ketat gitu ya. Apalagi waktu setelah itu saya sempet sih nyoba untuk film-film yang di TV kabel itu kan lebih banyak lagi ya kan. Kalau di TV nasional kan mungkin Hmm. filmnya seminggu sekali, 2 kali, tapi kalau di TV kabel kan tiap Iya. saat film. Itu deadline-nya luar biasa gitu. Kalau nggak ini nggak Oh. kuat. Apalagi kalau dapetnya dokumenter, capek gitu Oh, kan. iya, iya, iya. Tapi walau sama enaknya sih enak lah, seneng gitu. Saya kan juga suka nonton gitu. Saya juga suka nonton kayaknya, jadi ritmenya aja beda gitu. Bukan lebih susah atau lebih gampang sih. Mm-mm. Sama aja. Kalau dalam menerjemahkan buku itu biasanya berapa lama dikasih deadline? Eh Macem-macem sih. Ada yang nggak ngasih deadline. Bukan nggak ngasih deadline ya, maksudnya Oh, deadline-nya lebih longgar. Ada yang lebih. memang Mm-mm. udah di ini, misalnya misalnya pernah saya dapat itu karena dia filmnya mau tayang gitu, filmnya mau tayang, jadi Mm-mm. saya di 3 bulan aja ya, soalnya filmnya mau tayang, jadi harus harus sebelum filmnya tayang udah harus selesai terjemahannya kayak gitu. Tapi ada juga yang Oh, santai iya. gitu. Ah, ah, ah. Tergantung penerbitnya. Oh, gitu. Supaya ini ya, supaya lagi hangat-hangatnya film gitu ya. Terus nanti bukunya muncul, Mm-mm. ikut ke Mm-mm. angkat ya.
Iya, Gitu. tergantung kebutuhan lah. Iya. Iya. Jadi benernya nggak perlu skill tertentu ya, nggak yang Skillnya kalau ya, iya iya. nggak yang gimana, tapi perlu pinter nulis nggak sih? Akhirnya harus bisa nulis sih, Iya. harus terbiasa nulis gitu ya. Tetap Mm-mm. aja, walaupun katanya cuma nerjemahin, enggak. Kalau kata saya nerjemahin itu sebenarnya menulis Mm-mm. ulang gitu loh. Nggak bisa kita bilang cuma nerjemahin, karena kalau cuma nerjemahin akhirnya harafiah kan, Iya, harfiah literal gitu, dibacanya nggak iya. enak, kaku. Nah, Mm-mm. kalau kita udah biasa nulis, kita bisa mengubah yang dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, tetap enak dibaca, nggak bikin ini terjemahan nih kayak gitu. Itu yang harus Mm-mm. kita hindari. Itu skill ya, itu skill menurut saya. Iya, Kamu bisa iya. menerjemahkan, tapi nggak orang pas baca ini mah terjemahan gitu, nggak ada gitu. Kayak baca tulisan orang Indonesia ya. Nah, itu penghargaan tertinggi untuk seorang Iya, iya, iya. penerjemah buku gitu. Ya Goalnya ke gitu. situ ya. Gimana supaya teks tersebut jadi apa luas ya namanya ya? Dibacanya ngalir, betul, luas, ngalir gitu, Mengalir. nggak kaku gitu. Itu Nggak harus kayak biasa ke nulis, harus suka nulis. ya betul. Nggak seperti lihat Google Translate gitu ya. Nah, iya, iya betul. Eh, eh. Sebentar, ini ada pertanyaan. Gimana cara dapetin kerjaan jadi penerjemah film? Langsung ditembak. Penerjemah film. Apa ada asosiasi Dulu tuh gimana ya? penerjemahnya? Saya lupa, agak-agak lupa, udah lama banget ya. Kalau nggak salah ya, kayaknya ada temen yang udah duluan masuk gitu ya, Oh. di TV itu. Jadi terus saya eh, ikut masuk, dites juga gitu. Ya dan lolos sih. Sekarang sih banyak juga sebenarnya ya, apalagi sekarang kan banyak banyak streaming tuh, banyak Ya. aplikasi streaming. Sebenarnya banyak lowongan, cuman memang nggak disebar luas banget gitu. Kalau misalnya tertarik, mungkin bisa ikut komunitas-komunitas penerjemah atau grup-grup penerjemah. Biasanya suka ada sih lowongannya gitu, nyebar gitu. Gitu Hmm. sekarang. Kayaknya kalau TV kayaknya udah nggak lagi ya, mungkin ya. Kayaknya udah jarang lihat ada serial di Hmm. TV. Gitu. Pindah ke streaming sekarang ya. Iya, streaming semua kan. Mm-mm. Oke. Nah, sebenarnya proses penerjemahan tuh gimana sih Mbak dari naskah asli ke penerbit gitu ya? Kalau saya memang, iya saya dapat dari penerbit aja, nggak, Hmm. bukan saya ngajuin. Ada beberapa penerjemah beda ya, beda-beda, bukan beda kelas apa ya. Ada juga penerjemah yang dipercaya untuk mengajukan naskah gitu, mengajukan naskah dan Oh iya. kepada penerbit. Tapi kalau saya enggak, saya nerima dari penerbit aja kayak gitu. Jadi Mm-mm. mereka yang nentuin, mereka yang ini, pokoknya kita ini aja ngusulin sih boleh aja, tapi pasti akhirnya ngikutin dari penerbit gitu. Mm-mm. Nah, terus langsung dikasih ini kamu dikasih harus nerjemahin ini kita boleh milih nggak sih Mbak? Mm. Boleh. Saya nggak mau nerjemahin yang itu misalnya. Saya pengen yang anu. Sebenarnya ya, sebenarnya boleh aja, tapi kalau kebanyakan nolak gimana? Nggak bisa juga gitu kan. Iya 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 iya. Maunya gitu yang ini aja, nggak bisa lah gitu kan. Heeh. Tetap aja namanya kan kita kan kerja gitu Iya. kan. Kalau bukan sekedar hobi ya, bukan sekedar hobi. Jadi kadang-kadang bilang, tapi saya kayaknya nggak pernah nolak deh. Kayaknya saya terima-terima aja gitu, apapun, walaupun misalnya saya nggak begitu suka non fiksi ya, tapi saya Oh, terima oke. juga gitu kalau memang ini gitu waktunya pas Iya. gitu. Iya, nah misalnya seperti itu Mm. ada apa ya? Ada preferensi gitu atau spesialisasi si anu misalnya spesialis penerjemahan novel thriller misalnya itu si anu Ciklit. Mm. Nah, gitu enggak ya? Mungkin pada akhirnya, sebenarnya awalnya sih enggak lah, pasti kalau kamu baru masuk semua juga harus mau terima ya. Oh, Tapi bisa. pada Mm-mm. akhirnya kalau jam terbang udah tinggi, saya rasa kelihatan sih dia bagusnya di mana, dia bagusnya di mana. Nanti penerbit kan bisa lihat sendiri ya, Oh. editornya. Dia kayaknya bagus nih kalau Hmm. dikasih naskah ini. Akhirnya begitu. Akhirnya setelah jalan berapa lama kelihatan kamu bagusnya di mana gitu. Gitu Jadi sih. nanti dibagi-bagi sendiri sama si editor ya.
kelihatan Kayaknya potensinya di editornya bisa mana. lihat sih, kan pasti kelihatan. Iya, Tapi kalau baru masuk mah jangan milih-milih dulu lah ya. iya. Coba semua genre ya, kalau baru masuk ya. Betul, coba iya. Mm-mm. Kalau sorry di TV jadi dubber beda ya Mbak ya. Kalau dubber sama translator itu beda kan Beda, ya, beda, beda jalurnya ya. beda jalur ya. Mm-mm. Nah ini kan kalau streaming gini nih biasanya kan apa ya ada keterlambatan subtitle ya. Kadang misalkan dramanya sudah tayang malam ini tapi si subtitlenya baru keluar Oh, besok. Nah itu kan kadang penonton tuh pada ngamuk-ngamuk tuh nggak sabar gitu. Si Anu kok belum keluar itu, subtitlenya gitu loh. oh, Sebenarnya memang selama iya, itu iya, iya, kah? iya. Kalau tahu Enggak, Mbak saya setahu Ci. saya kurang tahu, tapi itu ini ya, misalnya ada award gitu ya, atau yang penayangannya sama kayak di Amerika misalnya gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Kadang saya sih nggak seketat itu, cuman maksudnya mungkin ya karena baru tayang di Amerika nggak semuanya dapat duluan kali ininya, naskahnya kan. Kita kan dapat skrip Oh juga. iya, oke oke. Iya iya Jadi betul kita betul. nggak dengerin, wah bisa ini lama banget kan Repot ya. kalau cuma Iya. dengerin. Iya. Naskahnya mungkin belum dapat dari sananya, jadi telat gitu. Ah, Setahu saya begitu ya. apalagi yang stripping mungkin ya. Tambah. Iya, Iya iya. iya. Oke, para penonton coba tolong dipahami ya. Para bahwa penerjemahan Apa ini sih butuh emang? proses. Saya kurang tahu. Ini ngomongin drakor ya? Aduh. Iya, Mbak. Oh, kalau drakor emang gitu. Saya nggak tahu soalnya. Iya, itu Nggak kadang tahu suka saya, ada kurang tahu. terlambat. Ada di ya di aplikasi-aplikasi streaming juga ada kadang terlambat gitu, nggak Hmm, langsung nggak langsung 1 jam gitu. setelahnya langsung ada subtitle gitu. Kadang ada terlambat Oh, juga. iya, Nah iya. ini kan ya biasanya penonton ya biasa penonton pengennya cepet-cepet nonton gitu kan, nggak mau ketinggalan. Jadi kalau dia Mm-mm. telat tuh ininya langsung di sosmed ngamuk-ngamuk lah. Lucu memang. Oke. Itu tadi ya semua penerjemah baru harus bisa menerjemahkan semuanya. Kalau yang Mm-mm. penerjemahan ini Mbak, penerjemahan apa? Spesialis khusus kayak hukum, dokumen-dokumen hukum atau Oh, kayak dokumen gitu? beda lagi ya. Mm-mm. Atau Dokumen tuh mungkin beda lagi. Sangat kalau berbeda dari novel buku, kalau kata novel saya. misalkan novel atau non Kalau fiksi. novel hukum, iya, 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 iya. Ah, Buku non fiksi ya, buku non fiksi ya. Memang kalau ya itu juga ya saya ngomongin fiksi tadi ya. Saya ngomongin fiksi. mm-mm. Kalau buku non fiksi beda lagi, jelas beda lagi. Misalnya dia tentang kedokteran atau apa, kan teknik Mm-mm, mm-mm. sekali, nggak mungkin kita Iya. nggak terima kalau kayak gitu, nggak mungkin gitu. Itu butuh butuh orang yang punya ilmu. Tadi saya kalau ngomongin fiksi, misalnya kita Ah, nerjemahin John Grisham, dia kan hukum tapi kan masih bisa lah kita iniin gitu ya, tapi atau apa ya, Eric Siegel itu kan dokter, mm-mm, biasanya ya mm-mm, temanya kan mm-mm. dokter gitu, tapi kan masih berupa fiksi, kita nggak ini, bukan buku panduan gitu. Kalau buku panduan enggak lah, Nah, oke. itu harus Jadi orang yang masih bisa paham gitu. diatasi. Iya, oh oke. Mm-mm, Nggak mm-mm. perlu sebagai penerjemah saat itu nggak perlu konsultasi ke ahlinya atau misalkan ini benar nggak terjemahannya ini gitu untuk cross check. Bahwa kan mungkin ada istilah-istilah Oh, tertentu yang perlu ya. oke. Bagus bagus Perlu kalau berarti. kalau penerjemahnya mau cari, itu bagus banget, karena selain harus penguasaan bahasa, juga penerjemah itu harus rajin riset gitu. Riset Hmm, tuh penting banget gitu, karena buku ya kalau kita baca orangnya ngomong apa, kita nerjemahinnya salah kan juga yang iya. baca kan kesian gitu ya. Tetap sih riset itu penting banget gitu. Kadang apalagi kalau bukunya sulit ya, kata saya, maksudnya kayak misalnya buku klasik atau Oh buku iya. klasik itu termasuk yang sulit bagi saya ya. Kalau Betul. nggak riset, kadang nerjemahinnya sehalaman, risetnya seharian loh. Kalau kayak gitu, karena bahasanya udah nggak dipakai ya kan, kita susah. Kadang kita susah menemukan dia ngomong apa sebenarnya. Jadi kita harus riset gitu. Kita harus riset, dan syukurnya sih sekarang ada Google ya. Sekarang tuh ada Google, kita sangat terbantu dengan Iya, internet gitu ya, sangat-sangat iya. membantu gitu.
betul. gitu. Hmm. Ya, jadi tetap mungkin kita harus punya pegangan ya, siapa gitu yang jadikan rujukan atau apa supaya bisa Mm-mm. jadi untuk tempat cross check-nya. Oke, ada Ya. pertanyaan lagi. Kak Uci pernah merasa progresnya lamban banget sampai pengen ditinggalin aja gitu naskahnya. Pernah lah pasti. Frustrasi. Pernah, tapi kan tanggung jawab. Biasanya Tanggung gara-gara jawab ya apa nggak itu Kak mungkin. Uci? Ya itu seperti tadi saya bilang, mungkin bukan minat saya sebenarnya ya, Oh, kayak non fiksi atau apa kan sebenarnya, bosen banget sih gitu ya, kan ya. kalau saya. Tapi ya udah tanggung jawab ya tetap kerjain sebaik-baiknya gitu. Cara ngatasinya ya, ya mikirin lah itu tanggung jawab kita dan mikirin honornya juga ya kan, supaya cepat selesai kan. Ya, betul. Tapi tetap aja ngerjainnya tetap harus sebaik mungkin ya, walaupun bukan Iya. minat kita gitu. Mm-mm. Oh ya. Motivasi buat diri sendiri ya itu tadi ya pekerjaan, yang kedua Mm-mm. juga honor. Ada Mm-mm. punya role model translator nggak Mbak? Banyak sih teman-teman saya Ya, kayaknya role model saya banyak loh penerjemah bagus-bagus ya. Jadi saya kalau bacain ya. buku-buku, saya tuh suka banget baca buku terjemahan ya. Mm-mm. Mungkin kadang saya lebih suka baca terjemahannya daripada bahasa Inggris Inggris ya, karena saya cuma bisa Oh, bahasa gitu. Inggris gitu. Kadang saya lebih seneng karena saya nemuin kata-kata baru, ya kan saya nemuin gaya-gaya bahasa ini nerjemahinnya gimana sih dia nerjemahinnya gimana. Makanya saya seneng kalau nemu terjemahan bagus tuh. Malah saya senang banget jadi bisa buat bahan saya juga inspirasi gitu. Banyak kok. Banyak role model saya kalau ditanya. Jadi tiap translator punya gaya sendiri-sendiri ya Mbak? Apa bagaimana? Gaya bahasa Iya, atau biasanya begitu. Biasanya kelihatan kelihatan. gitu? Katanya sih, saya juga dibilang gitu. Ada yang bilang, Mbak Uci tuh kalau nerjemahin kayak ini, kelihatan kok kalau nerjemahin siapa. Oh gitu, masa sih? Iya gitu. Oh, oke, berarti emang, ya benar sih. Saya juga kalau baca terjemahan, saya tahu ini terjemahannya ini kayak gini nih gayanya enak, Ah, kayak gimana, enak atau gimana gitu. mm-mm. Gitu, makanya saya bilang Padahal jarang tadi, ya. Hah? nerjemahin itu kayak menulis, ya kan? Kalau kalau kita baca buku karya asli penulis, ini kan ketahuan gaya nulisnya Dewi Lestari kayak apa, gaya nulisnya ini kayak apa, kayak Mm-mm. gitu. Akhirnya kayak gitu Mm-mm. sih. Padahal jarang ya, jarang gimana ya, kalau translator itu kan kita malah jarang ngelihat siapa translatornya gitu kan di buku itu. Ya, Kadang kita cuma ngelihat judul, penulisnya siapa ya, gitu kan. Bagian translator mah udah ya. lewat aja gitu kan. Nah, itu dia. Ya, kadang orang emang lewatin bagian itu sih ya. Iya. Jarang yang tahu lah gitu, jarang yang tahu. Makanya sekarang bagusnya ada beberapa yang mulai naruh nama penerjemah di bagian depan, Ah, di oke. bagian depan. Jadi itu sebagai penghargaan juga ya, karena kan Iya, betul. eh iya itu kan kayak menulis menulis lagi gitu ya dengan ini. Jadi ada yang udah naruh di sampul buku tapi di belakang, ada yang di dalam tapi Mm-mm. bagian depan di bawah judul kayak gitu. Mm-mm, Jadi udah mm-mm. mulai lah gitu. Mm-mm. Iya, itu emang harusnya di depan. Nggak jauh beda sama editor dan penulis sih ya. Di Mm. Iya, tapi situ-situnya kan sih ya. pertimbangan penerbit mungkin ada lagi lah. Kita kan nggak tahu gitu. Iya. Mm-mm. Oh iya. Ini Kak Uci nanya dong kalau nerjemahin buku biasanya butuh berapa lama? Itu tadi ya, ada yang fleksibel, Mm-mm. longgar, Tergantung, ya. tergantung tergantung eventnya Mm-mm. juga gitu. Tergantung Kalau kecepatan pengalaman, kamunya juga sih. oh gitu, Ada juga iya yang iya. dikasih longgar, ada juga yang dikasih longgar, tapi emang dia biasa kerja cepet ya cepet aja gitu. Heeh. Mbak Uci sendiri berapa Iya, satu hari berapa halaman gitu habisnya biasanya? nggak tentu, saya nggak tentu. Saya nggak tentu, Hmm. nggak cepet-cepet banget juga sih, nggak biasa aja. Tapi dalam satu hari mengalokasikan waktu khusus untuk Iya, ngerjain diusahakan tiap hari lah ngerjain gitu. Ha. berapa jam tuh Mbak biasanya? Tergantung, tergantung mood. Oh gitu ya, ya Itulah mood juga susahnya berpengaruh kerja. ya. Iya, susahnya kerja sendiri ya di rumah Iya. freelance itu kan Mm-mm. banyak distraksi sebenarnya ya, Netflix apa Mm-mm. gitu. Gitu deh. Yang penting beres aja gitu ya. Betul, iya. Iya.
Ya paling terkenang buku-buku Enid Blyton, Goosebumps, Harry Potter. Iya. Waktu saya kecil Hmm, juga ya itu. ya, Suka banget terjemahannya Harry Potter itu sampai hafal gitu dialognya. Si iya bagus Goosebumps ya. juga. Iya, heeh. Iya, Listiana ya dia emang bagus. Iyalah dia tuh role model Heeh. juga lah sebagai penerjemah. Iya, Hmm, jadi kalau karir penerjemah ini bisa sampai umur lanjut ya, Mbak? Atau ada bisa. batasnya? Insya Allah bisa lah. Enggak sih, banyak kok Hmm. senior yang udah ya senior banget ya. Mm, Insya mm, Allah mm. selama otaknya masih bisa dipakai bekerja, masih bisa kuat ngetik, masih bisa ini sih Insya Allah. Iya. Dan masih ada kerjaannya ya, masih ada kerjaannya yang penting Heeh. sih bisa terus gitu. Oke, jadi yang menentukan pensiunnya adalah kita sendiri ya. Kita sendiri iya. Mm-mm. Misalkan udah capek gitu, udah cukup kayaknya pengalamannya gitu. Terus mengajukan retire. Biasanya apa sih Mbak? Misalkan kalau teman-teman senior yang sudah selesai gitu dari dunia penerjemahan, biasanya pada kemana? Setahu Apa? saya mah enggak ya. Oh Yang saya gitu. kenal sih sampai Wah. sampai sepuh juga masih nerjemahin ya walaupun mungkin nggak sebanyak dulu, nggak sebanyak waktu Hmm. muda, nggak ini tapi Mm-mm. tetap sih kangen kali ya apa udah Iya, biasa iya. gitu kalau udah Heeh. biasa baca udah ini tetap nggak lepas sih dari penerjemahan gitu. Wah, seru banget ini. Mm-mm. Jadi karir yang awet ya istilahnya. Iya, insya Allah. Enggak yang apa? Enggak yang karir kemana gitu, tapi ada terus konstan gitu ya. Iya, selama Oke, kita masih butuh penerjemahan, saya rasa sih akan terus ada ya ada. sampai iya. Heeh. Dan kan Hmm, bukan cuma buku ya sebenarnya. Sebenarnya ya, bukan cuma buku. Saya nggak tahu kalau buku apakah akan ini bertahan sampai kapan saya nggak tahu. Tapi yang namanya penerjemahan saya rasa sampai kapanpun ya karena kita beli produk aja ada terjemahannya kan. iya, Beli betul. produk-produk Di itu di bungkusannya itu kan ada dilokalisasi. terjemahan. Itu ada lagi Iya, ada lagi yang ngerjain bagian itu. Banyak iya. lah gitu. Heeh. Mm. Oke, pertanyaan lagi, Kak Uci pernah dapat feedback nggak dari hasil pembaca tentang hasil terjemahannya? Pernah pasti. Walaupun Mereka, mungkin nggak langsung ke saya ya. nah itu mereka tahu dari mana gitu Ya, misalkan. enggak, saya kan juga suka iseng. Saya suka iseng, bukan iseng, Deng. Saya emang sengaja nyari gitu misalnya ya. Saya kan pingin Oh tahu gitu. juga ya gimana orang. Jadi Ah, kadang saya buka Goodreads ya. Tahu Goodreads hmm, ya? ya. Saya buka Goodreads gitu, saya baca-baca. Kadang ada ya walaupun nggak banyak sih yang ngomentarin terjemahan tuh jarang ya. Nggak banyak lah, tapi Hmm, ada aja gitu. Jadi dari situ saya bisa tahu gitu. mm, mm, mm. Gitu. Ada yang komunikasi langsung dengan pembaca, misalkan DM Mbak Uci yang, aduh Mbak, saya Oh baca buku ada. terjemahannya, gitu senang Mm-mm. banget lah ya. Ada aja sih. Seneng seneng kok. Hmm. Saya seneng. Maksudnya dia berarti merhatiin gitu kan, ya Ya, kan? Kan heeh. nggak semuanya merhatiin penerjemah siapa, tapi kalau sampai DM, Mas saya suka deh terjemahannya ini gitu. Kapan ini lagi lanjutannya, misalnya kayak gitu. Oh Seneng ya, saya. heeh, heeh. Mm-mm, 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 mm-mm. Kalau yang Gitu. jelek-jelek mungkin ada juga, cuman nggak DM saya kali. Oh, gitu ya. Oh, mungkin karena Nggak ke tahu sih. penerbit langsung mungkin protesnya ya. Mungkin bisa jadi, ya. Ya, heeh. Ya gitu. Terus peluang kerja di dunia penerjemahan itu tadi ya banyak juga ya di sosmed-sosmed sekarang atau di Ya. LinkedIn. Mm-mm. Mm-mm. Tapi Iya, biasanya nggak apalagi pernah kalau dikasih nggak cuma tahu mau ya. buku. Mm-mm. Mengenai yang mana nih? Biasanya misalkan ya paling nyari apa sih speknya nggak dikasih tahu dia harus nerjemahin buku atau apa gitu. Hanya Hmm, mungkin hiring for kalau translator aja gitu. oh ya, kalau dari penerbit pasti udah tak dikasih tahu kan? Oh iya Kalau dari penerbit ya. penerbit, Ah kalau penerbit biasanya pasti itu dikasih tahu. agency, bukan Oh, agency kalau apa agensi namanya? biasanya dokumen Mm-mm. ya? Hmm, Iya, 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 iya. Kalau agensi biasanya dokumen. Iya, beda lagi sih itu. mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Itu biasanya yang banyak memang si agency sih. Kalau penerbit memang jarang nemu. Mungkin itu dari ini ya Mbak, dari Hmm. koneksi atau lebih banyak Kalau dari penerbit, orang. Ah, ah.
Sekarang penerbit buka, saya sering lihat kok di IG-nya para penerbit kalau follow Oh ada aja gitu. deh. Kayaknya kemarin kalau nggak salah ya Gramedia yang baru buka, tapi dia bahasa Korea atau bahasa Jepang gitu deh. Dia Iya, iya, nyari baca. Jepang atau Korea, ya kan? Ya kayak gitu. Buat Ada novel-novel soalnya asing, sekarang lagi iya. naik daun kan, yang lagi naik daun itu buku-buku dari Jepang dan Korea Asia lah ya, Iya. yang lagi naik daun. Jadi banyak dicari tuh sekarang kalau yang punya kemampuan berbahasa Korea. Nah, itu Sayang tuh nih. kalau nggak dimanfaatkan. Iya, lagi Ini banyak juga nih. soalnya. Iya. Mbak Uci, red card makin senior makin mahal nggak? Hehehe, buka dapur nih. Red card. Iyalah, Pembayarannya kalau per jam halaman, terbang Mbak, pasti. atau per project? Kalau buku Mm-mm. macam-macam sih. Ada yang ngasih per halaman, ada yang ngasih per huruf. Oh, Kebanyakan sih per huruf. Selama ini saya banyaknya per huruf gitu, hitungannya. oke. Berarti tadi bener itu, makin senior makin mahal. Itu otomatis ya menurut saya. Tergantung Bukan pengalaman senior, berarti ya. iya jam terbang pasti inilah. Apalagi kalau memang dianggap bagus, dianggap qualified ya pasti naik. Kamu bisa naikin ini. Kalau di buku memang tergantung penerbit ya. Kalau di dokumen kamu bisa nentuin tarifnya. Kamu berdasarkan ini sih kualifikasi kamu. Tapi kalau kamu memang bagus pasti dicari gitu. Gitu teman-teman yang di dokumen sih bilangnya begitu ya. Kalau walaupun kamu pasang tarif mahal, tapi memang hasilnya bagus, kamu pasti dicari gitu. Gitu. Jadi kita bisa nentuin sendiri ya harganya, pingin dibayar berapa gitu. Kalau di dokumen ya, bukan di Kalau di buku. dokumen ya, kalau di buku memang sudah ada ininya ya. Buku memang Per, sudah ada dari ininya, ya. dari penerbitnya udah ada, sudah Tapi mungkin ditentukan. yang udah pasti tuh semakin tebal ya semakin banyak dapatnya gitu Oh kan ya. iyalah, iya kan hitungannya begitu. Itu nggak, jadinya sudah pasti tuh itu. Iya, tapi ngerjainnya kan juga lebih lama. Sama Iya, aja sih sebenarnya. sama aja ya Iya, gimana effort ya. iya. Heeh. Kak Uci ada rencana nulis buku sendiri? Nulis ya, nulis tentang profesi ini mungkin atau nulis novel sendiri? Aduh, saya kalau ditanya gitu sedih juga ya. Kenapa tuh Kak? Belum ada. Belum ada bahan buat nulis. Sedih. Sibuk Iya, saya nerjemahin senang berarti. nulis sebenarnya, cuman tahu deh. Dulu mentok-mentoknya cerpen-cerpen aja, tapi belum Mm-mm. pernah nulis panjang banget, belum pernah. Ingin Hmm, tapi nggak tahu lah ya, masih di akan angan-angan. tercapai atau tidak. Iya, auto inget Pak Ali Auda ya, maestro penerjemah Indonesia. By the way, dokumen hukum bisa 2 juta per lembar harga terjemahannya, Mbak Uci. Wow, begitu ya? Dokumen emang mahal. Kalau dokumen beda banget sama buku. Apalagi dokumen Iya, yang gitu apalagi ya, itu hukum. mungkin Hukum kan iya, uh, penting kan? biasanya hukum, kedokteran Heeh. gitu ya, yang mahal-mahal itu. Iya, iya. Terjemahan Teknik teknis. juga mahal sih. Iya, Mm-mm. betul-betul. Pokoknya perlu istilah-istilah tertentu ya. Mm-mm. Hmm, Mbak Iya. Uci, pekerjaan penerjemah terdampak pandemi enggak? Terdampak Bagaimana? pasti. Penerjemah buku ya. Saya Iya, generasi iya, buku. iya. Terdampak lah pasti. Buku kan 2 tahun kemarin kerasa banget ya. Berkurang sekali yang terbit ya kan. Betul. Dikit banget gitu ya. Toko Jadi buku juga sepi. terdampak sih. Tutup malah kan. Iya, Malah iya, iya, tutup. iya, Sedih iya. sih. Kemarin tuh berasa banget gitu ya. Nggak ini ya, Mm-mm, mudah-mudahan sekarang udah mulai inilah ya. Udah mulai buka lagi. Udah mm-mm. mulai ini lagi insya Allah ya, mudah-mudahan gitu. Emang biasanya dalam sebulan itu ngerjain berapa project, Mbak? Enggak sih, kalau buku sih nggak pernah kecuali tipis banget saya nggak sebulan. Cuman maksudnya tuh Mm-mm. berasa tuh kayak misalnya saya belum selesai tapi misalnya udah ditawarin lagi, misalnya gitu. Iya, Saya ha, belum ha, ha, ha. ya lah kemarin tuh nggak ada gitu. Benar-benar ngerjain Oh, yang itu aja yang ada kayak gitu. aja Teman-teman gitu. juga Mm-mm. saya tanya kan ada juga yang biasanya diantri gitu berapa Iya, buku iya. gitu. Enggak diantri, yang ngerjain yang ada aja gitu. Ah, Itu deh. gitu.
Terus biasanya pada ngapain tuh Mbak selama kemarin ngerjain yang ada itu? Pada ngapain? Mungkin kurang sibuk itu, merasa kurang sibuk atau Kalau teman-teman saya mah jadi banyak yang dikerjain ya, jadi ada yang bisnis lain lah apa gitu. oh Karena ya kadang kalau udah. kalau penerjemah dokumen mungkin ya full time ya. Saya bilang maksudnya itu pekerjaan utama gitu. Tapi kadang kalau penerjemah buku itu kan eh gimana ya? Itu benar-benar kamu harus punya passion di situ, dan kalau dibilang pekerjaan utama ya saya rasa susah sih nganggap itu pekerjaan utama ya. Walaupun Mm-mm. mungkin memang yang dikerjain terutama adalah itu gitu. Tapi akhirnya kalaupun nggak nerjemahin buku, ngerjain yang lain-lain gitu sih. Karena kalau mengandalkan dari penerjemahan buku masih susah sekarang mah. Dan bukan cuma di Indonesia ya, bukan cuma di Indonesia, penerjemahan sastra di mana saja saya rasa problemnya sama gitu. Ya itu tadi nggak minat pindah jalur ke film kah lagi? Dokumen, Mengingat oh film. nggak ke Sebenarnya film. film saya masih ngerjain film, tapi sekarang saya ada ngerjain film tapi apa ya? Bukan film ini lagi. Jadi adalah salah satu TV internasional lah gitu. Saya tetap Mm-mm. ngerjain. Jadi bukan Oke. cuma buku aja gitu. Kan soalnya ya selama pandemi ini kan justru si film itu kan yang naik daun gitu. Banyak Iya orang benar. di rumah Iya benar. nonton-nonton gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ah, kumpulin cerpennya Kak Uci. Gitu Kak Uci. Kumpulin cerpennya nanti Malu jadi ah. buku. Oh, malu kenapa? Oke, tips buat yang mau jadi penerjemah berarti cari lowongan di penerbit. Iya. Kita bisa nggak Mm-mm. langsung kirim ke penerbit aja, langsung kirim lamaran tanpa nunggu Kalau lowongan dulu sih, istilahnya. dulu saya begitu ya, waktu mulai itu tahun 2006, 2007 itu. Tapi ternyata kemarin ada yang nanya juga gitu ke editor in-house, ada yang nanya juga, Mbak, boleh nggak kita langsung kirim-kirim aja? Tapi ternyata dia bilang sebaiknya nunggu ada lowongan kayak gitu. Mungkin Hmm, sekarang begitu kali ya, mungkin saya kurang tahu yang ini ya, yang baru-baru mungkin kan penerbit sekarang juga ada. Saya kebetulan kan cuma di utamanya di Gramedia ya. Nah, saya mm-mm. nggak tahu penerbit lain apakah bisa kirim-kirim aja atau, tapi kalau menurut saya kalau mau coba mah coba aja ya. Namanya kalau Iya emang ya, pingin ya gitu. siapa Dulu tahu saya kan ya. juga nyoba aja kirim-kirim. Iya, Mm-mm. gitu deh. Gramedia sendiri punya berapa penerjemah, Mbak? Gimana? Gramedia sendiri punya berapa banyak penerjemah sih? Wah, banyak banget. Saya Banyak rasa banget banyak ya. sekali deh. Iya, Ah, banyak. itu termasuk yang Karena kan freelance dan in-house. iya freelance. Iya, freelance dan in-house ya. In-house biasanya editornya sendiri ya. Oh, Merangkap gitu. mm-mm. Editor itu dia bisa nerjemahin juga, bisa ngedit, bisa proofreading juga Ya, gitu. mm-mm. Mm. Oke. Tips-tips bagi sahabat Drakor Class yang pengen jadi penerjemah nih. Apa utamanya? Bener. Apakah jago begadang Enggak, atau bisa enggak, saya kerja mah cepet? udah nggak kuat begadang. Sebenarnya Biasanya itu nih yang tadi kalau saya di bilang di lowongan, awal sih. hah? Biasanya kan di lowongan itu suka ada tulisan sanggup bekerja keras di bawah tekanan. Nah, itu kan biasanya sudah serem banget gitu. Tekanan apa kira-kira? Benerkah Enggak seperti sih lah itu kalau ada buku. tekanan? Enggak. Tapi kan kembali ke awal yang tadi saya bilang harus ada minat, itu aja Minat dulu. dulu ya. Ya Oke, kan? Kalau ada minat. minat lu kan nggak merasa tertekan. Masa orang nerjemahin buku tertekan gimana? Nanti hasilnya kan nggak bagus gitu kan. Karena itu kan saya bilang itu karya karya seni ya gitu. Karya seni kalau kalau nulisnya terpaksa hasilnya nggak enak dibaca gitu. Sebenarnya Kan itu kadang sih. ada yang bilang tuh Kak, ada yang bilang saya senang, tapi kalau udah jadi pekerjaan rutin jadi males. Ya. Iya, Ada pasti yang sih bilang gitu wajar, kan. wajar.
Ya Eh, saya kadang kan juga gitu, saya kadang juga bosen, pasti ada lah ya bosen mm, ini. mm, mm. Padahal wajar sih lah yang namanya kerjaan gimana sih gitu. Tapi kan Iya, kembali lagi iya, kita udah minat gitu, udah ini ya dinikmati lah iya, iya. Ya gitu. minat, ya butuh gitu kan. Iya. Jadi total Mbak Uci ini udah berapa tahun dari 2008 ya? Lama. 2008 kurangin 12 12 tahun lebih ya. Iya berapa tuh? Wow. Iya 12 ya. Suka Iya, iya, dukanya iya. apa? Suka dukanya? Sukanya Suka waktu dukanya ya begitu, ditransfer. sukanya. Terus ada nama kita di buku, ya Iya, kan? iya, iya. Itu itu kebahagiaan tersendiri gitu ya sebagai orang yang suka baca dan dari dulu kepingin jadi penerjemah itu biasa ada nama kita di buku kan seneng banget gitu. Ya, terus senengnya juga karena kerja di bidang yang kita sukai, kita suka baca, kerjanya di situ ya seneng. Dukanya ya dukanya ya apa sih? Paling kalau dapetin tapi biasa lah ya kalau dapet kritik yang ini, tapi ya itu juga nggak sering-sering banget sih. Gitu aja. Dukanya kalau nggak ada kerjaan lagi sih. Kalau kerjaan sepi itu ya duka itu jelas Iya, iya, gitu. iya. Banyak fansnya. Siapa nih yang banyak Apa fansnya? Oh, banyak Mbak Uci. fansnya ngarang nih. Eh, pakai tools apa nih Mbak biasanya kalau nerjemahin? Saya karena bukan cuma ya, cuma nerjemahin novel gitu, saya nggak butuh yang terlalu ini, saya pakai Wordfast aja sih. Hmm. Pakai Wordfast aja udah sangat membantu ya kalau buat novel aja sih gitu. Heeh. Itu, nah itu tadi, apakah harus punya gadget dengan spek tertentu, misalkan laptopnya gitu ya? Karena kan saya dengar dari teman-teman penerjemah tuh kalau misalnya dimasukin apa itu Trados ya, itu katanya laptopnya Trados ada ya, kalau lumayan, Trados memang tinggi. Iya. laptopnya ada yang Kalau lumayan Trados memang ada semaput. spek tersendiri. Hmm, Trados tuh iya ada spek tersendiri. Kalau Trados itu udah dia makanya Wordfast itu kan yang paling sederhana ya. iya, Yang paling sederhana gitu yang paling ini jadi ya udah kalau saya sih enggak lah gitu kalau misalnya dia nerjemahin dokumen atau apa yang butuh karena kadang agensinya mintanya itu kan ya, ada agensinya ada yang heeh. minta nah iya jadi kalau itu mah beda lagi kalau saya karena cuma nerjemahin untuk novel ya saya Wordfast saya cukup. WordPress aja cukup ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Hmm, paling favorit nih buku yang sudah terjemahkan tapi paling favorit nih Mbak Uci. Mungkin bisa baca berkali-kali atau kayaknya pengen terjemahin yang ini lagi atau gimana? Ada favoritnya kah? Apa ya banyak sih Wah, apa ini ya pasti lagi saya lihat waktu buku nih. lagi lihat buku di rak Saking tapi banyaknya jadi yang lupa. sempat lupa nggak cuman sebenarnya banyak lah hampir semua buku itu saya suka gitu ya baca yang terakhir Mm-mm. kemarin ini loh trilogi Chaos Walking tahu nggak trilogi Chaos Walking Mm-mm. itu saya menikmati banget saya suka banget ceritanya jadi seneng sih nerjemainnya gitu kalau drama tuh dulu pernah saya nerjemain The Help kalau tahu itu ada filmnya juga itu saya nerjemainnya sampai ikut nangis juga kayak gitu kan karena ceritanya bagus banget bagi Hmm. saya gitu. Iya, Senang ya. sih buku-bukunya John Connolly juga saya seneng karena Jangan dia sebenarnya dia horor bukan horor Thriller. horor thriller gitu tapi sebenarnya saya nggak suka ya kalau film saya nggak suka tuh nonton yang gori-gori kayak gitu kan yang sadis-sadis gitu saya nggak suka tapi pas nerjemahin dia kok saya seneng ya gitu karena ternyata saya seneng gitu karena bahasa dia puitis walaupun isinya sadis gitu tapi bahasa dia puitis jadi nerjemahinnya enak Oh. gitu loh saya tuh menikmati nerjemahin kata-kata dia gitu gitu Mm-mm. loh ternyata saya sukanya kayak Pernah gitu gitu. pernah ngerasa apa ya? Kayak pengen, aduh kenapa sih si penulis bikin ceritanya kayak begini, ngerasa apa ya? Terlibat gitu Iya perasaannya, bener-bener pastilah emosi gitu kayak.
Sayang Sama banget kayak endingnya pembaca kan? begini. Haha, ya. Heeh. Sama kayak pembaca kan, sama aja kita kan sebenarnya baca. Makanya kalau kan suka ditanya, baca dulu nggak sih bukunya atau langsung nerjemahin? Saya maunya langsung aja biar kalau udah baca kan Mm-mm. nggak ini ya. Kalau kalau belum baca kan jadi pas nerjemahin juga ikut emosi, ikut Mm-mm, masih ada mm-mm, emosinya. Jadi nerjemahinnya juga ini gitu. Sama sih pengalamannya seperti membaca, mm-mm, sama mm-mm. gitu. Mm. Tapi nggak pengen ini ya, nggak pengen sampai mengubah terjemahan. Gila nggak boleh tuh. Nggak. Tapi nanti diperiksa lagi ya Mbak Uci ya. Iya, kan ada editor Mm-mm, diperiksa lagi. mm-mm. Periksa Hmm. lagi. Dari keterbacaan, biasanya apa aja yang diperiksanya sama editor itu? Ya kesesuaian lah, terjemahannya benar atau enggak, enak dibaca atau enggak gitu kan. Kadang kan kita ya ketepatan ini loh, kadang yang kita suka miss itu misalnya dia sebenarnya lagi ngomongin idiom tapi kita Hmm. miss gitu, kita ngelewat, kita Mm-mm, terjemahin aja secara harfiah kayak gitu. Itu harus, mm-mm. emang matanya editor juga harus teliti banget gitu ya. Kan Ya. saya ngedit juga ya, jadi dari beberapa terjemahan yang pernah saya edit tuh biasanya itu idiom tuh kelewat, Mm-mm. diterjemahkan begitu saja kayak gitu loh. Jadi nggak nangkep maksudnya Mm-mm. penulis kayak Mm-mm. gitu. Jadi Benar, ya benar. itulah yang terutama kalau mau jadi penerjemah, itulah hati-hati gitu loh, hati-hati membaca naskah. Jadi kalau cuma baca kan kita lewat-lewat aja ya, udah ngerti lah gue Ya. maksudnya gitu. Ah, Tapi kalau ah, ah, secara ah, ini ah. kan lu harus hati-hati banget gitu, dia lagi ngomong apa, lagi humor kayak lagi idiom lagi beneran kayak gitu. Mbak Uci sendiri ke para penerjemah pemula ini enggak apa ya ikut membimbing gitu? Cie, membimbing. Hmm. Membina, Gimana cara membimbingnya? Enggak membimbing, sih, membina, tapi ngasih tahu. kan nggak semuanya kenal ya. Kita tuh Iya sih. apa ya, komunitas penerjemah buku itu nggak ini ya, nggak, karena orang-orangnya mungkin banyak kan senengnya kerja sendiri gitu ya, pada ngakunya sih pada introvert semua. Jadi jarang ngumpul, jarang ini tuh, hanya beberapa lah ya gitu yang ini gitu. Jadi saya kadang nggak tahu yang saya edit tuh terjemahannya siapa, saya nggak tahu gitu. Cuman kalau Ah, saya tahu beberapa kali, kalau saya tahu dan ini saya bikinin ininya apa namanya tuh, editingnya apa, ralat-ralatnya itu saya tulis gitu loh, oh, untuk saya kasih ke dia gitu, untuk bahannya dia belajar belajar gitu. kan barangkali Kalau untuk saya kenal, idiom-idiom itu kan butuh jam terbang juga gitu. Jadi nih yang baru-baru nih mm-mm, semacam butuh nanya gitu. Biasanya ini diterjemahkannya sebagai apa gitu. iya. Tapi masalahnya jarang ada komunikasi itu sih. Oh Jadi iya kalau benar. memang kenal, kalau kebetulan Ah, kenal, iya, saya pernah juga bikinin gitu. Yang salahnya di mana, benernya ini kayak gitu. Kadang-kadang saya bikin gitu. buka pelatihan nggak Mbak Uci nih? Buka, ayo buka Waduh, hah? Pelatihan. pelatihan. Pernah pelatihan tuh dulu, pernah ya, kita kan beberapa ini bikin gitu untuk menyambut Hari Mm-mm. Penerjemahan Internasional ya. Pernah sih kita nyoba gitu ya, ngelempar di medsos gitu. Ada yang mau nggak nyobain nerjemahin, nanti kita periksa gitu. Memang ada lumayan peminatnya ada, tapi setelah kita kasih feedback udah aja gitu. Jadi terus kita yang sebenarnya mereka pada ini nggak sih gitu. Jadi emang sampai sekarang belum kepikiran lagi untuk bikin, karena ya kok gitu gitu aja ternyata gitu. Tapi Harapannya adalah pernah kok bikin. Ada diskusi dong setelah kita ah, kasih feedback kayak gitu. Tapi belum ada lagi. Nggak tahu kalau saya dibikin lagi apakah ada yang berminat. Saat ini saya nggak banyak. tahu. Ini penerjemah buku ini ada asosiasi atau perkumpulan sendiri atau ikut? Nggak ada. Ikut aja Oh, yang di ya nggak ada, secara resminya nggak ada. Secara resmi nggak ada. Tapi ya kalau kita ada yang kita kenal, ya mm-mm. karena sering ini, ya udah ngobrol sesama penerjemah buku sih sering gitu ya. Tapi kalau asosiasi resmi nggak ada.
Sampai sekarang belum ada. Ada sertifikasinya? Ujian Nggak. ujian kompetisi? Oh, nggak ada juga. Kalau buku Mm-mm, nggak ada. mm-mm. Karena kan nggak butuh tersumpah ya. Kalau buku kan Nah, tidak seperti dokumen gitu. Mereka butuh yang tersumpah. oh, Bersumpah, ding, oke. yang benar. Bersumpah. Oke, catat. Bersumpah. Sepertinya lebih santai ya kalau kalau penerjemah buku ya. Menarik. Santai. Nah, ini nih banyak yang pengen ikutan pelatihan ini, Mbak Uci. Masa sih? Iya, banyak nih. Nanti banyak fansnya katanya tadi tuh. Eh, kalau ini loh, dulu juga sering ini loh, tapi udah berapa tahun nggak ada sih ya, sayang banget. Goodreads Indonesia itu, dulu kalau Hmm. bikin festival, eh, ada yang tahu nggak ya? Dulu rutin bikin setiap tahun tuh ada festival pembaca Indonesia. Nah, di situ tuh mereka selalu ada pelatihan sebenarnya gitu loh, dan Hmm. gratis pula. Jadi dulu, cuman udah berapa tahun nggak ada. Nah, terakhir kemarin di Pacar Merah, Festival Pacar Merah itu ada pelatihan penerjemahan loh dengan Mas Hmm. Roni Agustinus. Dan kalau ada yang belum tahu, Roni Agustinus itu juga penerjemah dari bahasa Amerika Oh. Latin, dari sastra Amerika Latin. Dan dia salah satu role model juga karena terjemahannya oke banget gitu. Kalau baca tuh banyak banget kosakata baru yang didapat. Kalau belum tahu, cari deh ya. Kalau yang belum tahu, itu salah satu penerjemah andal gitu untuk tahu terjemahan yang bagus kayak apa gitu. Wah, keren. Oke. Iya benar. Tahun ini ada Saputra Merah. Apakah semua penerjemah tergabung dalam HPI? Enggak lah. Itu Enggak kan ya? nggak wajib. Iya. Cuman kalau mau ikut bagus, apalagi kalau penerjemah dokumen karena dia lebih ininya ke penerjemah dokumen sih. Hmm. Penerjemahan dokumen ya lebih ininya gitu. Goodreads masih ada. Goodreads-nya masih ada, cuma nggak tahu masih ada lagi apa enggak. Yang pelatihan tadi itu mungkin Goodreads ya. Indonesia masih. Goodreads Indonesia masih ada dan masih suka Mm-mm. ngadain acara kok. Follow aja IG-nya, ada Baca Itu Seru namanya. Oke. Kalau yang mau. Dia banyak acara kok. Banyak acara. Iya. Jadi untuk trennya sendiri, buku-buku kedepannya ini bahasa apa gitu yang Itu yang bisa saya dibidik bilang sekarang kayaknya teman-teman sekarang Asia, kayaknya lagi sastra Asia loh gitu. Asia ya. Saya juga seneng Boleh bacanya juga. bagus-bagus ya Iya, ternyata bukunya banyak gitu yang yang keren ya. Heeh. banyak yang menarik, ceritanya tuh nggak biasa gitu ya. Hmm. Bagus, bagus deh. Dan Kalau kadang yang karena kita bisa bahasa orang Asia Jepang tuh, juga, ya kali ya. karena kita orang Ya Asia mungkin jadi juga. ngerasa relate gitu ya. Hmm. Tapi kan Kadang-kadang apa saya yang rasa digambarkan ini di ya, buku itu, ya apa? Kalau menurut saya orang Jepang tuh kalau bikin cerita suka aneh-aneh gimana gitu ya. Tapi jadi menarik oh, gitu, ya, ya, nggak, iya nggak sih? Maksudnya iya gitu, jadi paham, paham. unik gitu loh cerita-ceritanya gitu. Sama si Korea juga ya, ya buku-bukunya juga menarik. Jadinya kita banyak tahu sih ya jadinya. Dan Bagus sih, nggak cuma imajinasinya dari ikut. sana, Mm-mm. nggak cuma dari Barat Oh, lah ya. iya. Sekarang tuh kita tahu buku. Iya. Tapi Mbak Uci sendiri sudah pernah, oh enggak sih ya, Inggris Indonesia aja ya. Mm-mm. Kalau Makanya kalau yang sebaliknya masih Mbak, muda-muda itu kalau Indonesia sebaliknya, enggak, oke. Itu enggak. ada Saya beda lebih ke lagi ya? ya Inggris Indonesia. Oh, Kalau kata saya lebih susah karena kan bukan bahasa iya. ibu kita ya. Inggris Mm-mm. kan bukan bahasa ibu kita ya. Mm-mm. Kalau kalau kamu malah ke bahasa Inggris ya? Kalau kamu malah ke bahasa Inggris ya? Kebalik, enggak. Eh? Inggris Sunda. Kalau yang ke bahasa iya itu keren banget loh itu Inggris Sunda. Unik loh itu. Itu Iya. jadi kirain saya memang vice versa, Mbak. Jadi kalau misalnya bisa Inggris Indonesia, Indonesia Inggris juga. Ternyata enggak Ada ya. sih yang bisa. Ada yang bisa Hmm. juga memang dia bagus gitu ya ininya, tapi kalau saya nggak, saya ngakuin saya nggak bagus kalau untuk ke bahasa Inggris gitu. Kosakata saya nggak Hmm. sekaya dalam bahasa Indonesia gitu.
iya. Iya itu tadi ya, harus punya banyak gudang kosakata juga ya, supaya nggak Benar. bosen ya pemilihan Nggak kata-katanya itu-itu nggak aja, iya. itu-itu terus. Iya, Ngomongnya itu-itu saya aja, iya. menemukan apa istilah jelai, juawut gitu di salah satu Mm-mm, toko Korea. mm-mm, Ya mm. Allah, jelai ini apa? Gitu. Kesini-sininya baru Iya. ketahuan. Ah, ini ada yang nanya Mm-mm. lagi, pernah terjemahin karya penulis Asia yang udah ke bahasa Inggris? Pernah. Hmm, Pernah. Yang Tokyo Zodiac Murder iya. itu kan Oh aslinya itu bahasa novel Jepang. Asia. Oh, oke. Bahasa bahasa Jepang, Iya, jadi sudah bahasa sudah di Jepang bahasa udah Inggris kan? ke bahasa Inggris, terus dimain lagi. Sebenarnya kurang bagus ya, bagusnya langsung dari Jepang ke Indonesia. Makanya sekarang penerbitnya nyarinya yang bisa bahasa Jepang ya, supaya feel-nya dapet kayaknya sih gitu. Kalau udah ke bahasa Inggris Oh kan udah gitu. berubah sebenarnya. Mm, Iya, pasti udah berubah. Sama dia ditangkapnya kan pasti beda lagi gitu kan. Orang Barat mm, mm. eh, Iya. menangkap bahasa Jepangnya pasti beda gitu sih. Oh, iya betul. Tadi si Makanya waktu itu di penerjemah bahasa Latin juga menarik ya. Jarang-jarang tuh. Amerika Latin. Amerika Latin. Mm-mm. Bukan bahasa Latin, Iya, bahasanya Amerika sih Latin. Spanyol ya. Sorry. Iya, Spanyol. Tapi sastranya dari Amerika Latin gitu. Heeh, heeh. Ya, itu juga banyak sih, itu juga banyak diterjemahin ya. Sekarang buku-buku Amerika Latin tuh Iya, mulai ada buku-buku banyak juga. sastra Arab juga kayaknya udah mulai banyak sekarang. Iya ya, Mm-mm. kurang tahu saya. Teman-teman bahasa Arab nih biasanya banyak tangkep kesempatan ini. Tapi memang nggak banyak juga sih kayaknya. Soalnya Hmm, bahasa Arab itu kan lumayan susah ya. Jadi yang untuk percakapan biasa, susah. percakapan sastra itu udah beda lagi. Hmm, 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 hmm. Oke, oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi di halaman komen. Mbak pernah susah mencari padanan katanya nggak waktu menerjemahkan? Pernah lah pasti. Biasanya apa ada Pernah. rujukannya contek kemana gitu? Kalau ada yang bisa ditanya, saya nanya dulu gitu ya. Ya itu yang seperti saya bilang tadi, kayak buku klasik itu beberapa bahasanya itu udah nggak dipakai lagi ya. Jadi mau Hmm. nyari di mana juga nggak ada sebenarnya. Cuman Mm-mm. untungnya karena ada internet, saya nemu forum-forum diskusi buku klasik sih. Dan itu Mm-mm. mereka ngebahas gitu tuh membantu banget gitu. Atau kadang kayak Roald Dahl, penulis Roald Dahl, kalau tahu itu Roald Dahl, dia suka bikin Mm-mm. bahasa sendiri. Dia suka bikin bahasa sendiri gitu kan, nah makanya yang nerjemahin itu harus ini banget deh, jago banget karena dia bikin bahasa sendiri. Dan kita tetap harus Mm-mm. bisa nerjemahin tapi yang baca juga tetap ngerti gitu. Mm-mm. Jadi kadang kita nerjemahin itu yang nggak ada padanannya ya, apalagi kalau penulisnya itu sangat kreatif gitu, terlalu kreatif, jadi nggak ini ya, kitanya harus pinter-pinter ngarang juga gitu, ngarang juga tapi tetap nyambung ke cerita kayak Mm-mm. gitu. Tergantung konteks berarti ya. Ya, betul. Oke. Wah, seru banget pembicaraan malam ini. Saya juga banyak belajar dari Mbak Uci dan juga teman-teman juga pasti. Oh, udah ada yang sampai OTW baca Tokyo Zodiac Murder. Baca deh, baca deh, baca deh dan kritik ya. Oke, Saya siap. tunggu kritiknya. Sebenarnya Iya. kritiknya itu kalau itu ya kan tadi kan karena itu sudah diterjemahkan dulu ke bahasa Inggris, uh, apa namanya? Jadinya ini, jadi kritiknya waktu itu kenapa sih ini kan buku Jepang, kok pakai Mister gitu, kok Oh pakai ya. isi saya itu saya nggak kepikir Hmm. tuh, makanya waktu itu saya oh iya ya gitu. Nah itu tuh kadang kita sayang banget ya kalau sebenarnya mereka kan harusnya pakai sun atau pakai ini gitu Iya, ya. ha, 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 ha. Itulah itu jeleknya tuh kalau udah diterjemahin dulu ke bahasa Inggris, jadinya begitu deh. Jadi kita ngikutin mereka, bukan ngikutin aslinya gitu. Iya, iya. Yes. Jadi harus punya banyak ini ya, harus punya banyak sense, feel, apa yang gitu-gitu deh ya. Dalam menerjemahin ini Betul. karena soal bahasa ini memang soal rasa.
Oke, waktu sudah menunjukkan 8:30, Cingude. Mohon maaf, kita harus pamit dari sini. Terima kasih banyak Mbak Hmm, Uci atas kesediaannya berbagi ilmu. sama-sama. Makasih Kapan-kapan udah boleh hadir ya, mengundang. kalau ada temennya juga Insya boleh diajak. Allah, sip. Eh, Oke, oke. Mudah-mudahan ada punya teman penerjemah Korea ya Mbak, biar bisa diajak juga. Bisa sih. Iya tuh, ya kan? Nyambung deh ya Ya, sama drakor. iya, oke. Oke, buat teman-teman yang sudah nonton juga terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di IG Live berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi di IG Live berikutnya dengan tema-tema berikutnya yang menarik juga. Ya, selamat malam, annyeong. Makasih, Mbak Uci. Makasih, ya.